Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Liza Alfiani, peserta Latsar Angkatan 13 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen ASN pada video jurnal harian saya. Rangkuman materi yang saya pelajari di manajemen ASN. Pertama, sebelum saya membahas apa itu manajemen ASN, dijelaskan bahwa sebagai ASN kita mempunyai fungsi, tugas, dan peran, di mana pegawai ASN mempunyai fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian kalau misalnya peran ASN itu apa sih? Dia itu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Kemudian setelah seperti yang kita tahu untuk fungsi, tugas, dan peran ASN, maka kita bisa mendefinisikan apa sih manajemen ASN itu. Nah, manajemen ASN tersendiri atau manajemen PNS bisa diartikan adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, kemudian bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk manajemen ASN sendiri diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan perubahannya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Jadi manajemen PNS itu terdiri dari awal yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan. Kemudian pada manajemen ASN juga diatur gitu ya, harus diatur tentang bahwa sekarang manajemen ASN itu berdasarkan sistem merit, di mana sistem merit di sini adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan atau kondisi kecacatan gitu ya. Jadi tadi untuk menjamin bahwa nanti akan manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, maka diatur dari proses tadi yang awal sampai akhir, semuanya dari perekrutan dan macam-macamnya. Kemudian ASN itu juga memiliki hak dan kewajiban gitu ya. Hak dan kewajiban PNS itu ada macam-macam, seperti gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian cuti, kemudian P3K juga ada, cuma bedanya dia tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian kewajiban PNS sendiri itu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Jadi kewajiban PNS di situ ada 17, kemudian juga ada larangan PNS. Nah, larangan PNS itu adalah segala ketentuan yang tidak boleh dilanggar dan wajib dihindari oleh setiap PNS. Kemudian di situ larangan PNS terdiri dari 15. Selain itu juga terdapat gitu ya hukuman disiplin pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 gitu ya. Pasal 7 terdiri dari yang pertama, hukuman disiplin itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu hukuman disiplin ringan, terus ada yang sedang, kemudian ada yang berat. Contoh dari hukuman disiplin ringan itu adalah teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian yang sedang itu bisa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Kemudian kalau yang berat adalah salah satunya adalah bisa pembebasan dari jabatan. Hendaknya kita sebagai ASN gitu ya, ASN ataupun PNS melakukan kewajiban kita gitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan hak, kemudian kita juga harus melakukan kewajiban kita, di mana juga tidak melakukan apa yang dilarang. Dan kita harus tahu bahwa setiap larangan yang kita langgar gitu, kita akan mendapatkan hukuman. Dimana di sini juga sudah diatur hukuman disiplin. Jadi paling tidak kita sebagai PNS tahu apa isi-isi dari undang-undang tentang manajemen ASN itu sendiri. Jadi kita tahu proses-prosesnya secara rinci. Kemudian kita juga tahu tentang
disiplin PNS pada nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi fungsi pegawai ASN itu tidak hanya dihafalkan tetapi juga dipahami. Kemudian yang terakhir pesan dari saya, PNS tuh harus terbiasa dengan peraturan. Jadi kita harus paham apa saja peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk PNS. Ya. Sekian video jurnal harian saya tentang manajemen ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.